Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran seni budaya modul 3 unit 2, pesona kreatif. Teknik menggambar ragam hias pada bahan buatan. Teknik menggambar ragam hias pada bahan buatan adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan. Teknik menggambar ragam hias pada bahan buatan ada beberapa jenis, tergantung dari bahan dan alat yang digunakan. Ada beberapa teknik menggambar ragam hias pada bahan buatan, yaitu teknik menenun. Teknik tenun merupakan teknik pembuatan ragam hias pada bahan buatan tekstil dengan menggabungkan benang melintang dan memanjang atau bersilangnya benang lungsi, di mana benang yang ditenun sebelumnya sudah diberikan warna, yang kemudian ditenun sesuai pola ragam hiasnya dengan menggunakan alat tenun manual atau mesin. Di Indonesia, ragam hias yang terkenal dengan menggunakan teknik tenun yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Teknik sulam. Sulam merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan buatan tekstil. Teknik sulam ini menggunakan alat jarum dan benang yang berwarna dimasukkan dalam lubang jarum yang kemudian baru disulamkan pada kain yang sudah ada gambar pola ragam hias. Cara menyulam pada bahan buatan tekstil dapat dilakukan dengan tusuk jelujur atau dengan tusuk silang atau dengan tusuk keduanya. Teknik bordir pada dasarnya sama dengan teknik sulam. Yang membedakan adalah teknik bordir menggunakan mesin jahit. Bahkan sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan komputer. Teknik cetak. Teknik cetak dalam membuat ragam hias dapat diterapkan untuk bahan buatan tekstil, kaca, logam kayu, keramik, dan plastik. Yang dimaksudkan teknik cetak adalah membuat ragam hias dengan alat cetakan. Teknik cetak yang biasa digunakan untuk membuat ragam hias pada bahan buatan yaitu teknik cetak saring atau biasa disebut sablon. Cetak saring ini menggunakan screen printing yang sudah ada gambar motifnya. Cat dituang di atasnya dan siap untuk mencetakkan di atas bahan buatan. Cara yang lebih mudah menggunakan karton yang sudah dilubangi sesuai motif. Tempelkan pada bahan buatan, berikan warna dengan menutup lubang tersebut dengan cat warna. Teknik lukis. Untuk membuat ragam hias dengan teknik lukis dapat dilakukan pada bahan buatan tekstil, kayu, kaca, logam, plastik, dan keramik. Teknik lukis ini sangat mudah dilakukan dan sederhana, yaitu dengan langsung menggambarkan motif ragam hias ke bahan buatan. Alat yang digunakan adalah kuas, palet, dan cat warna. Teknik batik. Pembuatan ragam hias dengan teknik batik hanya dapat dilakukan pada bahan buatan tekstil. Teknik batik dikatakan juga sebagai teknik tutup celup. Maksudnya adalah proses pembuatannya dengan menutup permukaan kain sesuai gambar ragam hiasnya menggunakan lilin malam dengan bantuan alat canting. Kemudian dicelupkan pada pewarna tekstil sampai kain terendam. Selanjutnya adalah proses pengelepasan lilin sampai bersih sehingga akan terbentuk motif yang dikehendaki. Pesona ragam hias batik. Batik merupakan karya seni yang memiliki nilai seni tinggi yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan dan kebanggaan Indonesia. Karena batik mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Betawi dan terdapat sertifikat untuk best practice diklat warisan batik di Indonesia pada 2 Oktober 2009 dan sejak itulah 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Meskipun batik peninggalan dari zaman dulu, namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, batik makin dicintai rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat semakin banyaknya orang menggunakan batik di acara resmi,
pernikahan, seragam kantor, busana harian, bahkan sebagai hiasan yang dipajang. Beragamnya budaya Indonesia menghasilkan keragaman motif ragam hias. Begitu juga dengan batik. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika akan membuat batik. Itu sebagai berikut. Proses pembuatan batik. Siapkan alat dan bahan untuk membatik, seperti kain mori sesuai kebutuhan dan canting. Gambar desain di atas kain mori sesuai dengan pola yang diinginkan. Panaskan lilin atau malam di atas wajan hingga mengalir sempurna. Posisi duduk saat membatik. Duduklah dengan posisi tungku kompor. Batik berada di sebelah kanan, kecuali kidal atau kompor ada sebelah kiri, untuk memudahkan mengambil lilin malam dan menggoreskannya ke atas bagian mori. Celupkan canting ke dalam wajan yang terisi oleh malam selama sekitar 3 detik. Mulailah menggoreskan canting ke atas kain yang telah dilengreng atau dipola dengan menggoreskannya dari kiri ke kanan. Istilah bagian pola yang kosong dengan ornamen seperti garis ataupun titik. Tahap nembok artinya mengeblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Tahap pencelupan warna, biasanya menggunakan pewarna sintesis. Tiriskan kain yang telah dicelup dan diamkan agar warnanya dapat meresap. Rebus kain dalam air mendidih 100 derajat Celcius untuk melelehkan lilin yang menempel pada kain. Cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa lilin yang masih menempel.